Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman dengan saya Dapik Satria Permadi, calon guru penggerak angkatan 3 dari SDN 08 Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pemahaman saya tentang koneksi antar materi benang merah dari modul titik 1, 1.2, 1.3 dan sampai modul yang sekarang ini 1.4 tentang budaya positif. Selamat menikmati. Pada materi sebelumnya, kita telah memaknai bagaimana seorang Ki Hajar Dewantara dalam memandang anak sebagai pusat pendidikan, dan seorang guru harus memastikan tumbuh kembang anak tersebut. Kemudian kita juga belajar bagaimana seorang guru penggerak harus memiliki nilai dan peran yang senantiasa tertanam dalam dirinya untuk menjalankan tugasnya sebagai agen perubahan. Kemudian kita juga telah belajar bagaimana seorang guru penggerak harus mampu mewujudkan visinya dengan strategi yang berbasis nilai-nilai positif. Kemudian bagaimana guru penggerak dalam menerapkan budaya positif dan cara apa saja yang harus ditempuhnya. Ki Hajar Dewantara sendiri merumuskan tujuan pendidikan adalah untuk memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Hal ini kemudian tertuang dalam tujuan pendidikan kita yang sekarang ini, yaitu untuk mencetak siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global namun tetap berakar pada budaya bangsa. Untuk mewujudkan itulah, seorang guru penggerak harus memiliki nilai yang tertanam dalam dirinya agar dapat memastikan perannya untuk menjalankan tugasnya sebagai agen perubahan. Nilai dan peran guru penggerak itulah yang nantinya akan tercermin dalam visi atau mimpi atau juga harapan dari seorang guru penggerak terhadap muridnya di masa depan. Harapan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan visi tersebut, seorang guru penggerak harus dapat menyusun strategi. Dalam hal ini, menggunakan inquiry apresiatif, yaitu salah satu model perubahan yang berpusat pada pemetaan kekuatan yang ada, kemudian didasarkan dengan nilai-nilai positif yang menjadi kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut.
Dan semua langkah-langkah ini diambil untuk membuktikan bahwa seorang guru penggerak harus benar-benar berhamba pada murid dan memastikan tumbuh kembang kompetensi serta karakter dari anak didiknya. Strategi inquiry apresiatif ini diakronimkan dalam BAGJA, yaitu strategi bagaimana mendorong kolaborasi demi pencapaian tujuan dari rencana. Berikut adalah tahapan-tahapan BAGJA. Dalam upaya mencapai tujuan pendidikan melalui semangat merdeka belajar, tentu saja diperlukan kedisiplinan sebagai salah satu kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin positif, yaitu disiplin yang lahir dari dalam diri manusia dengan motivasi yang kuat karena adanya keyakinan terhadap dirinya dengan pertimbangan nilai-nilai kebajikan yang ia yakini. Bagaimana seorang anak belajar dari kesalahan yang telah diperbuatnya, dan kita juga harus memandang bahwa setiap perbuatan pasti memiliki dasar dan tujuan. Selama ini kita memiliki miskonsepsi bagaimana kita memandang disiplin itu berkorelasi dengan hukuman. Untuk menciptakan disiplin positif ini, marilah kita bersama-sama mengubah paradigma kita, sehingga kita dapat lebih berpihak kepada murid. Disiplin positif itu sendiri adalah disiplin yang tertanam dari dalam diri. Bagaimana seseorang belajar dari pengalaman dengan keyakinan dari nilai-nilai kebajikan, dan bagaimana ia menghargai dirinya sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, kita harus merubah paradigma kita. Bagaimana selama ini kita menerapkan stimulus respon menjadi teori kontrol. Hal ini didasarkan pada setiap tindakan pasti memiliki latar belakang, tak menutup kemungkinan tindakan yang salah sekalipun. Tindakan yang salah terkadang terjadi karena adanya upaya seorang anak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Berikut adalah beberapa contoh kebutuhan dasar. Untuk mewujudkan disiplin, seorang guru harus memahami tentang posisi kontrol guru dalam menyelesaikan suatu masalah. Berikut adalah posisi kontrol guru. Sebagai seorang guru, diharapkan kita dapat memenuhi posisi kontrol sebagai manajer, yaitu mengedepankan restitusi dalam menyelesaikan masalah. Untuk memenuhi posisi kontrol sebagai manajer, di mana mengedepankan restitusi sebagai penyelesaian masalah, seorang guru haruslah dapat menguasai kemampuan bagaimana seorang guru berkolaborasi dengan murid, kemudian memberi solusi dan mengajarkan murid untuk belajar dari kesalahan, sehingga menguatkan keyakinan dari dalam dirinya dan mengantarkan kembali siswa tersebut kembali ke kelompok dengan semangat yang baru dan memperkuat keyakinannya.
Restitusi ini sendiri terbagi ke dalam beberapa tahapan yang terkandung di dalam segitiga restitusi, di mana tahapan pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu mengubah emosional menjadi rasional. Kemudian diteruskan dengan memvalidasi tindakan, yaitu langkah untuk mencari kebutuhan dasar dari seorang siswa yang bermasalah. Kemudian menanyakan keyakinan agar siswa tersebut dapat mengaitkan seluruh hal-hal yang dia pelajari dari kesalahannya dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Karena pada dasarnya, murid adalah gambaran masa depan dari peradaban suatu bangsa. Jika kita terus berpegang dengan pemikiran bahwa untuk menegakkan disiplin hanya dengan hukuman, lantas peradaban seperti apa yang akan kita hasilkan di masa depan? Untuk itu, dalam menangani setiap masalah siswa, kita harus melihat dari berbagai sudut pandang atau aspek. Sebagai guru penggerak, kita haruslah dapat menjalankan restitusi dan memahami posisi kontrol sebagai manajer, karena pada dasarnya harapan pada seorang guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita numpang mandi lagi. Salam guru penggerak.